bagian otot di kaki ini akan aktif. Gitu juga otot yang ada di bagian sini nih, bagian selangkangan, kemudian perut bagian bawah itu tuh aktif menyangga gitu. Padahal kita tahu, coba lampionnya. Padahal kita juga tahu tuh tadi ada rahim, ada soft tissue, ada panggul. Kalau misalnya dia aktif banget di bawah, di sini juga nggak rilis. Mungkin dapat secara inversinya dapat, tapi secara balancing dari rahimnya dia nggak dapat. Nah, kalau gerakan forward leaning inversion, aku izin pakai cushion ya Bu, karena di sini kebetulan nggak ada sofa. Ibu ada pertanyaan, jadi aku izin pakai cushion. Jadi kalau mau melakukan forward leaning inversion itu biasanya kita pakai sofa. Nah, aku akan dibantu sama admin, sama kakak Mimin. Yuk. Duduk seperti ini, pasangan kita ada di depan. Kemudian turun, jadi pasangan kita ngejaga bagian bahu supaya kita nggak ngejelungup apa jatuh ke depan. Turunin satu persatu tangannya. Seperti ini dulu awalnya. Kemudian tekuk kedua siku. Nah, ibu perhatiin kakinya. Kakiku rileks ya. Ya, rileks ya, nggak neken, nggak nahan sama sekali. Ini cuma ditahan dalam 30 detik sampai 45 detik atau hitungannya 3 siklus nafas. 3, 2, 1. Kembali lagi. Kemudian duduk. Nah, kalau misalnya kita lagi mau ngomongin coba kayak gini Bu, nih ya. Kan awalnya kita kayak gini dulu nih. Kemudian kita akan lipat badannya seperti ini. Itu bentuknya akan jadi gini. Dia memanjang. Tidak ada tekanan. Nih kakiku rileks. Beda sama down dog. Kalau down dog dia akan agak ketekanan sedikit seperti ini. Karena ada tekanan di telapak kaki. Sehingga ada bagian soft tissue ini yang mungkin ada yang lebih kaku, ada yang lebih rilis. Tapi kalau forward leaning inversion enggak, dia benar-benar narik ke bawah. Balance. Sehingga begitu dia sudah balance semuanya, bangun lagi, hap, ruangannya udah lebih nyaman buat si janin. Enggak kayak gini lagi. Sehingga akan lebih memudahkan janin untuk memutar dari sungsang atau lintang ke kepala. Kalau niches kita akan melakukan gerakannya seperti ini kan Bu? Gitu ya. Nah, ini tuh kalau ibu ngerasain itu ada tekanan di dada sama di lutut dan tegang rasanya. Makanya ibu-ibu nggak bisa niches lama-lama kan, sesek gitu, katanya sesak bernafas gitu. Nah itu juga sebenarnya inversinya dapat, tapi dia nggak dapat di bagian balancing rahim. Makanya forward leaning inversion itu sangat bagus banget sebenarnya kalau bisa dilakukan oleh ibu hamil. Kalau ibu hamil yang mau, tidak ada kondisi anemia, darah tinggi, heartburn, vertigo, flu atau sinusitis, lakuin aja. Itu untuk saat rilis itu miring. Hanya 1 kali aja itu ya Mbak. Gimana Bu? 30 detik itu aja atau 3 kali siklus nafas berarti sudah itu aja. Iya betul. Betul sekali. Itu ada menunya sebenarnya. Jadi sebenarnya ada menunya. Kalau muter bayi sungsang gimana, kalau kepalanya bayi di bawah gimana, kalau melintang gimana. Nah nanti nih bulan ini dicolek-colek bikin pelatihan lagi Bu. Yang lebih lengkap gitu. Kalau nanti di sini dibongkar bisa sampai besok nggak kelar-kelar saya ngomong. Bulan ini ngomong nggak kelar-kelar. Tapi sebetulnya mencerahkan ya Bu Lili. Iya. Berarti memang harus ada keberlanjutan gitu ya Mbak ya. Betul. Ya, Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum jam 12? Aku nanti karena ada kelas setelah ini, jadi aku izin ya ibu-ibu setelah makan siang, aku akan pamit nemenin ibu-ibu semua, akan dilanjutin ditemenin sama Bulani, ada Mbak Destri dan tim yang lain. Karena kebetulan aku ada acara yang lain gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau ditanya, boleh kita manfaatkan waktu yang singkat ini.
Kalau ada pertanyaan apa aja boleh. Siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada Mbak Rininya. Hari ini mau nanya lagi nih. Silakan. Kalau misalkan kan ada yang memang kita anjurkan kalau misalkan ibu hamil dengan sang pokoknya meminta supaya itu kan kita sujud gitu kan ya, paling enggak seperti sholat 5 kali gitu kan, habis sholat sujud dulu gitu. Nah tapi kan kalau yang bagus kan memang yang FLI ini Mbak Rini ya, cuma kan memang ada kontraindikasi nih, misalkan pakai ibu anemia tapi ibu HT dan lain kan nggak boleh tuh. Nah padahal kan ini memang sepertinya lebih efektif dibandingkan kalau kita bilang mau sujud-sujudku gitu kan ya. Nah tapi ternyata kan ada kontraindikasi. Nah kalau misalkan kita anjurkan biasanya itu kita bilang sujudku setelah cuma dadanya begitu gitu kan mata itu biasanya kita memang tidak pernah menganalisa ibunya gitu, kita nangis terus pokoknya secara general kalau dia nangis sama aku udah langsung suruh itu aja gitu. Jadi pertanyaannya itu apakah memang kalau kita nggak akan mau juga bilang si ibu itu ayo bu segala macam perlu dianalisa bu ada yang punya nggak segala macam gitu, emang nggak ada berarti bisa kita anjurkan aja untuk si FLI itu gitu loh Mbak. Wah, pertanyaannya bagus banget nih Aini. Jadi gerakan panggul lebih tinggi daripada dada atau kepala itu kalau di yoga namanya gerakan inversi. Ada inversi, ada semi inversi. Nah itu akan lebih dibahas lebih jelas sih di pelatihan prenatal gentle yoga. Buat yang belum pernah ikut pelatihan prenatal gentle yoga, sangat worth it sekali. Malah ini ya, malah iklan ya. Enggak iklan, cuman aku mau ngasih tahu bahwa di pelatihan prenatal gentle yoga kita nggak cuman hanya kenalan sama posenya, tapi kita tahu pola pikir awal posenya tuh apa supaya saat memberikan itu pas. Nah sama kayak yang Aini tadi cerita tentang inversi, Mbak, emang kalau sujud tuh kita harus tahu ya. Nah tubuh itu unik banget gitu ya teman-teman, tubuh itu unik banget, dan kita juga tahu bahwa tubuh juga punya keterbatasan. Kita paham bahwa kalau kita meletakkan dada, perut atau perut kepala di bagian bawah, otomatis semuanya akan menuju ke bawah karena kan ada gravitasi bumi. Bayangin kamu lagi GERD ya, atau ada asam lambung yang naik, terus kamu suruh sujud lama, itu lama-lama asam lambungnya naik nggak? Gitu. Atau kamu lagi sinus, lagi flu berat, disuruh sujud lama nggak akan tahan. Gitu. Itu kenapa kalau di prenatal gentle yoga untuk memutar bayi sungsang nggak cuman sujud. Mbak, sujud berarti nggak bagus? Enggak, aku nggak bilang sujud nggak bagus loh ya. Sujud itu bagus juga karena itu gerakan inversi. Cuman kita punya banyak variasi. Ketika sujud nggak bisa, apa sih yang kita lakuin selanjutnya? Oh, FLI. Oh, kalau FLI nggak bisa, apa sih yang selanjutnya dilakukan? Ada namanya bridge still. Oh, kalau bridge still nggak bisa, apa lagi sih? Gitu. Jadi ada beberapa variasi karena sekali lagi manusia itu kan dinamis, tubuhnya dinamis banget. Jadi nggak kayak robot. Kalau robot dikasih A ya A semua. Kayak mesin ATM kan, pencet keluarin uang, semua akan keluarin uang. Tapi kalau manusia gimana? Keluarin uang dong. Gue lagi nggak punya duit ya nggak akan gue keluarin, gitu kan? Jadi dia bisa iya bisa enggak. Sama kayak tubuh tuh dinamis banget. Dinamisnya adalah kadang-kadang cocok sama metode yang ini, kadang-kadang nggak cocok sama metode yang itu. Jadi dengan banyaknya variasi, dengan teman-teman ikut pelatihan hypnobirthing, dengan teman-teman ikut pelatihan prenatal gentle yoga atau pelatihan-pelatihan yang lainnya yang meningkatkan soft skill dan hard skill, tetap teman-teman punya pengetahuan yang luas. Sehingga ketika ada kasus atau kondisi yang terjadi kepada ibu hamil, teman-teman bisa memilah dan memilih, aku mau pakai yang mana ya yang tepat. Gitu. Jadi kalau tadi Aini bilang harus di anamnesa nggak ya, alangkah baiknya di anamnesa ini gitu ya, alangkah baiknya ditanyain kenapanya gitu. Sama kalau kayak kita mau melakukan hypnobirthing kan gitu ya, kita anamnesa dulu kan, tanya dulu kenapa kamu ingin ikut kelas ini, kemudian kamu sukanya apa, kamu sukanya pantai, gunung atau apa gitu kan, kemarin kan anamnesa awal. Terus sukanya kalau ke gunung ngapain, ngelihat kondisi visual atau ngelihat atau mendengar suara burung-burung atau megangin, misalnya kalau di pegunungan tuh megangin air
rasanya enak atau kinestetik, supaya kita bisa kasih afirmasi yang tepat saat melakukan relaksasi hypnobirthing. Kita bawa ke visual, kita bawa ke auditori, atau kita bawa ke kinestetik. Sama kayak memberikan latihan secara fisik. Alangkah baiknya di anamnesa supaya latihan yang kamu berikan tepat. Mbak Rini, kalau misalnya ibunya punya keterbatasan itu semua dan nggak mungkin ngejengking misalnya, apa yang bisa kita lakuin? Kamu di pelatihan hypnobirthing kemarin udah belajar kan tentang komunikasi janin? Ajakin janinnya komunikasi buat meletakkan kepalanya berada di perut bawah, kemudian atau pakai kompres hangat, kompres dingin, kompres hangatnya di bawah, kompres dinginnya di atas, atau juga bisa pakai titik acupressure, tekan-tekan di bagian ujung kelingking kaki kanan sama kiri, itu semua bisa kita lakuin gitu. Asal kita tahu. Nah, yang penting kan tahu dulu nih. Gitu, menjawab nggak ini?